Selamat malam kakek nenek, oma opa, eyang, opung, simbah. Berjumpa kembali dengan saya Yanti, pengurus Dewan PKLU dalam program SPMAB saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan menyanyi dari Gita Bakti nomor 6, bait yang pertama dan bait yang kedua. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus, terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Kendati sering kita bimbang, dalam hati kecil pun sedih, tetapi beban jadi ringan di dalam cahaya salib. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang baik, Tuhan yang kami sapa melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, ucap syukur yang tidak terhingga. Tuhan telah menyertai kami di sepanjang hari ini. Dari pagi, siang, sampai pada malam hari ini, kami boleh kembali ke tempat kami, di rumah kami. Terima kasih ya Tuhan untuk segala apapun yang sudah kami lakukan, Tuhan izinkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tetapi ya Tuhan, walaupun Tuhan telah banyak memberikan berkat dan anugerah Tuhan, kami berulang kali berbuat dosa Tuhan. Untuk itu kami mohon ampun Tuhan. Layakan kami untuk menghadap kehadirat-Mu. Dan ajarkan kami Tuhan untuk menjadi anak yang dengar-dengaran kepada firman-Mu. Tuhan, pada malam hari ini sebelum kami beristirahat, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati firman-Mu ini dan renungan kami ini sehingga membawa berkat bagi kami. Tuhan, inilah doa kami yang kami mau alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Perjanjian Lama, dari kitab Yosua pasal yang ke-6 ayat 15 sampai ke 27. Yosua 6 ayat 15 sampai ke 27 di bawah perikop jatuhnya Yeriko. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota itu kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup. Ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak, serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan." Lalu bersorak-sorak bangsa itu, sedang sangkakala ditiup.
Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota. Masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Tetapi kepada kedua orang pengintai negeri itu Yosua berkata, "Masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu, dan bawalah keluar perempuan itu dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya." Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya, serta semua orang yang bersama-sama dengan dia, dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya, "Terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini. Dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa anak yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya." Dan Tuhan menyertai Yosua, dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Renungan kita berjudul Kekuatan Pujian, dengan ayat emas diambil dari ayat 16. Lalu pada ketujuh kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu." Suara atau bunyi yang keras, sumbang, tanpa irama dan asal disuarakan, tidak akan berdampak dan menghasilkan apa-apa. Namun demikian, jika suara atau bunyi itu mengalunkan suatu irama atau nada yang memuliakan Tuhan, maka akan sangat berdampak. Kota atau benteng yang kokoh dan kuat sekalipun bisa hancur. Musuh besar akan dikalahkan. Hati manusia yang tertutup keras juga membatu sekalipun akan terbuka dan lembut. Pada hari ketujuh, sesuai perintah Tuhan, ketika para imam dan peniup sangkakala mengelilingi kota Yeriko 7 kali, serta terdengar bunyi sangkakala yang panjang, maka atas perintah Yosua, seluruh bangsa bersorak dengan nyaring. Lalu rubuhlah tembok Yeriko. Orang Israel memanjat tembok yang sudah rubuh dan masuk serta mengalahkan raja, para pahlawan, dan seluruh penduduk kota Yeriko. Hanya Rahab dan seisi keluarganya diselamatkan. Mereka tidak dibinasakan sesuai janji Yosua. Semua penduduk dibinasakan. Kota dan segala yang ada di dalamnya dibakar. Tetapi emas, perak, tembaga, besi, serta semua barang berharga diamankan untuk diletakkan di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Marilah kita selalu menyanyi, memuji-muji, dan bersorak di dalam Tuhan. Menyanyilah untuk Tuhan setiap pagi ketika fajar menyingsing. Berusahalah untuk menjadikan hidup dan usaha kerja layan yang kita jalani setiap hari sebagai suatu syair juga melodi yang indah serta agung untuk Tuhan. Sebesar atau sekuat apapun tantangan, masalah,
pergumulan, atau musuh yang dihadapi, janganlah membuat kita berhenti memuji Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan yang bertahta di atas puji-pujian akan menghancurkan semua rintangan, masalah, pergumulan, bahkan musuh yang kuat sekalipun. Kuduskanlah bagi Tuhan semua hal yang diperoleh melalui kerja kita. Persembahkanlah kepada Tuhan di dalam rumah perbendaharaannya. Kita akan menyanyi memuji Tuhan dari Gita Bhakti 6, bait ketiga dan bait keempat. Siarkanlah terang pengampunan yang terbit atas bumi gelap, sejahtera dan pembaruan akhirnya terjamin tetap. Berbakti dengan bersedia, kita ikut cahaya terang, penuh bersyukur pada Dia yang oleh salibnya menang. Kita akhiri pembacaan Alkitab dan renungan pada malam hari ini dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk sapaan Tuhan melalui firman yang boleh kami dengar dan boleh kami baca. Kiranya boleh kami renungkan ya Tuhan untuk kehidupan kami. Tuhan, tolonglah kami juga untuk selalu menyanyi, memuji nama-Mu, walaupun di hadapan kami ada pergumulan yang sangat berat, ada musuh yang menghadang kami. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa dengan nyanyian dan pujian kami, Engkau akan menuntun kami dan akan memimpin kami melalui semua rintangan itu. Tuhan, pada malam hari ini, setelah ini kami akan beristirahat. Kami akan tidur, melepaskan kelelahan kami dan mengakhiri kegiatan pada malam hari ini. Kiranya Engkau mau memimpin kami dalam istirahat kami, lindungi kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya dan segala gangguan lainnya ketika kami beristirahat, dan bangunkan kami pada esok hari dengan tubuh yang selamat, sehat, dan segar ya Tuhan. Dan kami juga boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian pagi kami. Tuhan, sertai kami. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami dan Pelindung kami. Amin. Selamat malam, Opa, Oma, kakek, nenek, eyang, simbah, dan opung. Selamat beristirahat, selamat tidur. Tuhan Yesus memberkati. Salam Jingga.